Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 6 mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam yang beranggotakan Olga Panova Bianca Ramadhani, Alfira, Tesya Ervani, dan Nurhayati akan membahas mengenai pemikiran ekonomi Islam pada masa Daulah Umayyah. Yuk langsung aja disimak videonya. Daulah Umayyah memiliki 14 khalifah, tetapi hanya 3 khalifah yang secara peran memiliki kontribusi yang besar terhadap kemajuan perkembangan administrasi dan perekonomian. Di antaranya ialah Muawiyah bin Abi Sufyan, Abdul Malik bin Marwan, dan Umar bin Abdul Aziz. Pertama, masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah merupakan khalifah pertama pada masa Daulah Umayyah. Ia mereformasi sistem pemerintahan Islam yang jauh berbeda dari era Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin, yaitu dengan mengusung sistem adopsi dari Bizantium karena belum stabilnya sistem politik pasca pergeseran sistem pemerintahan. Muawiyah memulai perannya dengan membangun kantor catatan negara yang berfungsi sebagai pencatatan keuangan negara. Proses pertukaran informasi pada masa Umayyah ini berlangsung efektif dan efisien. Hal ini berkat dibentuknya lembaga Diwan Al-Barid atau Dinas Pos. Muawiyah termasuk pemimpin Islam yang merintis ekonomi maritim, sehingga ia dijuluki sebagai Bapak Maritim. Dalam rangka mengembangkan kualitas lembaga negara, ia mengeluarkan kebijakan pemberian gaji tetap kepada tentara, membangun armada laut, serta membangun birokrasi seperti lembaga pengumpulan pajak dan administrasi politik. Teraturnya pengelolaan pendapatan negara, perkembangan perdagangan, dan perekonomian serta didukung dengan terjaminnya keamanan ketertiban membuat kesejahteraan Daulah Umayyah mengalami kemajuan yang signifikan. Nah, mari kita simak beberapa kebijakan Abdul Malik pada masa Daulah Umayyah ini. Kebijakan yang pertama merupakan kebijakan penerbitan mata uang. Nah, di masa ini teknologi itu sudah berkembang yang dibuktikan Khalifah tahun 693 Masehi, di mana Abdul Malik menerbitkan mata uang logam dengan pusat percetakannya di Dar Ijad. Alasan diterbitkannya mata uang ini karena terjadinya persaingan ekonomi antara Daulah Umayyah dengan Romawi. Tidak hanya itu, mata uang ini juga bersimbol kedaulatan dan kemandirian ekonomi negara Islam. Uang dinar asli yang dicetak pada masa Abdul Malik itu berisi ukiran teks Arab dengan tulisan khilafah tahlil. Sejak saat itu, bangsa Arab mulai meninggalkan dirham Kirsa dan dinar Bizantium yang sejak lama digunakan. Dan Abdul Malik juga akan menghukum bagi siapapun yang kedapatan mencetak mata uang sendiri di luar percetakan negara. Nah, selanjutnya kita akan membahas kebijakan yang kedua, yaitu kebijakan lembaga pos atau yang disebut dengan Diwan Al-Barid. Lembaga ini memiliki tugas pokok untuk menghubungkan khalifah dengan para gubernur di provinsi wilayah Daulah Umayyah. Selain itu juga, lembaga ini berperan penting dalam mempercepat laju informasi kepada pimpinan agar berbagai permasalahan itu bisa segera diketahui dan diselesaikan khalifah. Dan perlu diingat juga bahwa pada masa inilah kegiatan awal penerjemahan dimulai, yaitu lewat penerjemahan naskah-naskah dari Persia dan ekspedisi ke berbagai negara, dilanjutkan sampai masa Khalid bin Yazid. Dan untuk prioritas mereka itu adalah dokumen yang bermuatan aturan atau kebijakan dari negara adidaya tersebut. Namun, sangat disayangkan lembaga ini dinilai menguras kas negara karena pembiayaan dan gaji pegawainya. Untuk kebijakan ketiga adalah kebijakan membatasi urbanisasi. Mengapa sih kebijakan ini diterapkan? Nah, kebijakan pembatasan ini dilakukan untuk menjaga kestabilan neraca keuangan negara. Kebijakan ini juga sebagai respons dari banyaknya orang yang masuk agama Islam demi menghindari jizyah dan kharaj. Selain itu, ada juga yang berpindah dari desa ke kota dengan mencoba peruntungan dari petani menjadi tentara agar mendapatkan keistimewaan dan bayaran yang lebih. Alasan mereka melakukan hal ini adalah untuk menghindari beban pajak yang cukup tinggi. Namun, dengan adanya kebijakan pembatasan urbanisasi ini, Abdul Malik berhasil mengembalikan orang Arab Islam untuk menggarap sawah serta membayar kharaj. Masa awal pemerintahan Umar bin Abdul Aziz atau Umar II terfokus pada perbaikan dalam negeri.
Dengan meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan mengusung kebijakan egaliter, sosoknya menjadi prototipe pemimpin ideal karena berkarakter sufi, berjiwa ulama, dan bermental pemimpin. Terbukti setiap kebijakan yang akan diambil selalu dibawa ke meja diskusi dengan para ulama. Adapun kebijakannya yang pertama adalah menghapus diskriminasi. Umar II menghilangkan kesenjangan sosial antara penduduk asli Arab dan non-Arab sehingga tidak ada lagi masyarakat yang dipisahkan karena kelas 1 dan 2 dalam tatanan sosial masyarakat. Basis struktur pembangunan dalam pemerintahan Umar II adalah keadilan sehingga tidak ada persengketaan atau konflik antara umat-umat beragama. Dalam kebijakan lainnya, Umar pernah memutuskan untuk mengurangi pajak dari orang Kristen Najran dari 2.000 dikurangi menjadi 200 keping dan melarang orang Islam membeli tanah orang Kristen karena menyebabkan mereka tidak memiliki lahan garapan. Untuk beban pajak seperti kharaj dan jizyah mulai dibebankan ketika perekonomian sudah mulai stabil. Kebijakan kedua berkaitan dengan zakat. Umar II memberikan kebebasan daerah untuk mengatur regulasi zakat sehingga pajak tidak diserahkan kepada pusat, bahkan jika kekurangan zakat dan pajak akan diberikan subsidi dari pemerintah pusat. Adanya kebijakan ini, banyak daerah yang memperoleh surplus. Bahkan karena kesejahteraan rakyat sangat tinggi, amil kesulitan mencari mustahik zakat karena sudah banyak rakyat menjadi muzaki. Kebijakan ketiga pada bidang administrasi terdapat dua strategi. Yang pertama adalah penataan ulang administrasi, lalu yang kedua reformasi pengelolaan harta negara. Masa Daulah Umayyah penuh dengan konflik sekte dan golongan. Persoalan sosial politik ini menyebabkan pengelolaan keuangan publik mengalami degradasi. Belum lagi pengelola yang kurang kompeten menyebabkan kezaliman dalam pengelolaan kas negara. Ia sangat berani dan tegas menindak pejabat yang menyimpang. Itu terbukti dengan adanya puluhan pejabat yang dipecat. Salah satunya adalah Yazid bin Muhallab. Ia dihukum karena tidak mampu memberikan bukti atas tuduhan penggelapan pajak. Kebijakan keempat yaitu tentang pertanian. Umar II melarang penjualan lahan garapan agar tidak ada penguasa lahan, dan semua rakyatnya mendapatkan hak untuk mencari penghasilan. Dan untuk menunjang lahan pertanian, Umar II membangun kanal-kanal irigasi. Sedangkan kebijakan kelima terkait kharaj dan jizyah, kharaj adalah sumber pemasukan terbesar negara. Jika hanya mengandalkan jizyah, fai, zakat, dan lainnya akan cukup sulit bagi negara. Umar II mempengaruhi umat non-muslim untuk masuk Islam karena dengan iming-iming pembebasan pajak tanah atau kharaj dan pajak keamanan atau jizyah. Wujud pemikiran ekonomi Islam di masa Umayyah bisa diambil dalam kasus Umar II, yang mana ia mengambil kebijakan melalui musyawarah dengan para ulama, dan ia menjadikan maslahat atau prinsip utama dalam pemikiran ekonomi Islam sebagai neraca dalam mengukur kebijakan agar sesuai dengan tuntunan syariat. Sebagai pemimpin, bermusyawarah dengan ulama dalam menetapkan suatu kebijakan merupakan suatu keharusan agar setiap ketetapan yang dihasilkan tidak bertentangan dengan ajaran agama.